Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika sebuah rumah dihancurkan hanya karena sebuah mimpi? Dan lebih anehnya lagi, penghancuran itu justru dilakukan atas perintah pemilik rumah itu sendiri. Apakah ini keadilan? Atau justru sebuah lelucon besar yang berbalik menyerang sang pelaku? Sebuah kisah penuh kecerdikan, balas dendam yang jenaka, dan pelajaran hidup yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum bertindak semena-mena. Siapkan diri Anda untuk sebuah kisah yang akan mengungkap bagaimana seseorang yang licik akhirnya terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Pada suatu hari datang seorang wanita tua dan gelandangan ke rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah mereka padanya. Mereka kemudian menceritakan peristiwa yang telah menimpa mereka. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta mereka datang kembali nanti malam bersama teman-temannya dengan membawa cangkul, kayu, kapak, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu merasa heran dengan pesan Abu Nawas. Namun, mereka begitu percaya kepada Abu Nawas. Mereka yakin Abu Nawas dapat memecahkan persoalan yang mereka alami. Abu Nawas selalu membela orang yang lemah. Mereka percaya karena mereka berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama teman-temannya. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka datang sambil membawa benda-benda yang diminta Abu Nawas. Mereka berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka untuk menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti jika rumah itu belum benar-benar hancur. Semua orang keheranan mendengar perintah Abu Nawas. Namun, mereka tetap menuruti perintah itu. Orang-orang itu segera pergi menuju rumah Pak Hakim. Mereka berteriak-teriak sambil menghancurkan rumah Pak Hakim. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim tampak kebingungan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penduduk pun berusaha mencegah perbuatan orang-orang itu. Namun mereka tak mau berhenti melakukan pengerusakan. Penduduk akhirnya hanya pasrah dan membiarkan mereka melakukan keinginannya. Pak Hakim terkejut melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Pak Hakim segera keluar dari rumahnya dan menemui orang-orang itu. Pak Hakim sangat marah. Ia menanyakan siapa yang menyuruh merusak rumahnya. Mereka pun memberitahu Pak Hakim bahwa mereka hanya disuruh oleh Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah tersebut hingga roboh dan rata dengan tanah. Pak Hakim tak berdaya melawan para perusak rumahnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Hatinya sangat dongkol karena tidak ada orang yang membelanya. Ia pun bertekad akan melaporkan kejadian ini kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana untuk mengadukan kejadian semalam kepada sang raja. Ia ingin raja memutuskan perkara ini dengan bijaksana. Raja pun memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Prajurit kerajaan segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke istana. Abu Nawas memang sudah tahu akan dipanggil oleh raja. Ia sudah mempersiapkan diri jika ditanya oleh sang raja. Ia pun bersikap sangat tenang. Raja menanyakan apakah Abu Nawas yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah Pak Hakim. Abu Nawas mengakui perbuatannya itu tanpa rasa takut sedikit pun. Raja bertanya mengapa ia melakukannya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada raja. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi. Di dalam mimpi itu, Pak Hakim menyuruh Abu Nawas untuk menghancurkan rumahnya. Pak Hakim menginginkan rumah yang lebih besar dan lebih indah. Karena mimpi itulah maka Abu Nawas menghancurkan rumah Pak Hakim. Raja merasa heran. Raja menanyakan apakah ada aturan yang memperbolehkan seseorang melaksanakan perintah dari dalam mimpi. Dengan tenang Abu Nawas menjawab bahwa ia menjalankan aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri. Wajah Pak Hakim seketika menjadi pucat mendengar jawaban Abu Nawas.
Ia teringat akan perbuatannya kepada seorang pemuda belum lama ini. Raja menanyakan apakah benar Pak Hakim telah membuat aturan seperti itu. Pak Hakim tidak